Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziza Muyassara. Kali ini saya akan menjelaskan pengertian kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri juga dikenal sebagai Kerajaan Panjang, adalah salah satu kerajaan Hindu dan Buddha yang pernah berdiri di Nusantara. Kerajaan ini berada di wilayah Jawa Timur dengan pusatnya di sekitar daerah Kediri saat ini. Berikut adalah penjelasan tentang Kerajaan Kediri. 1. Sejarah berdirinya. Awal mula Kediri berasal dari pembagian Kerajaan Kahuripan oleh Raja Airlangga pada tahun 1042 Masehi menjadi dua bagian, yaitu Janggala dan Panjalu, untuk menghindari konflik antara kedua putranya. Pusat pemerintah itu ibu kotanya bernama Dahanapura, sekarang Kediri. Kediri berkembang lebih pesat dibanding Janggala. Yang kedua, masa kejayaan. Raja-raja terkenal Jayabaya tahun 1135 sampai 1157 Masehi. Raja terkenal yang membawa Kediri ke masa kejayaan. Ia dikenal dengan ramalan-ramalannya seperti ramalan Jayabaya yang dipercaya hingga kini. Kertajaya 1994 1122 Masehi. Raja terakhir Kediri yang berkonflik dengan kaum Brahmana dan kemudian dikalahkan oleh Ken Arok dari Tumapel Singang Sahasari. Ekonomi Kediri makmur berkat perdagangan, terutama rempah-rempah, hasil bumi dan barang-barang seni, kesenian dan sastra. Zaman Kediri dikenal sebagai era kemasan sastra. Keemasan sastra Jawa. Karya sastra dari periode ini adalah Kekawinan Baratayuda, Arjuna Wiwaha, dan Samarada Dahana. Dan 3. Sistem pemerintah. Kerajaan Kediri menganut sistem monarki dengan raja sebagai pemimpin tertinggi. Yang keempat, agama dan budaya. Agama untuk yang dianut adalah Hindu, aliran Siswa dan Buddha. Kepercayaan animisme dan dinamisme juga masih di kalangan rakyat. Yang kelima, keruntuhan. Pada tahun 1022 Masehi, Raja Kertajaya dikalahkan oleh Ken Arok dalam pertempuran Genter. Ken Arok kemudian mendirikan kerajaan Singhasari yang menggantikan dominasi Kediri di Jawa Timur. Dan yang kelima, peninggalan. Beberapa peninggalan arkeologis kerajaan Kediri meliputi: 1. Candi Tegomori, Candi Gurah. 2. Prasasti Kamulan, Prasasti Ngantang, Prasasti Jaring. Yang ketiga, karya sastra: Kakawin Baharatayuda, Kekawin Samaradahana. Kerajaan Kediri memainkan peran penting dalam perkembangan budaya politik di Nusantara pada masa klasik. Warisannya dapat dilihat dalam tradisi sastra dan seni Jawa yang masih ada hingga kini. Dan itu penjelasan dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang sejarah dari Kerajaan Kediri dan Singhasari. Yang pertama, sejarah dari Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri berasal dari berbagai jenis bukti, baik prasasti, naskah kuno, maupun catatan asing. Berikut beberapa sumber sejarah dari Kerajaan Kediri. Yang pertama, prasasti. Contoh dari prasastinya adalah Prasasti Ngantang tahun 1135 Masehi, dikeluarkan oleh Raja Jayabaya, menyebutkan penguasaan daerah Malang oleh Kerajaan Kediri. Yang kedua, Prasasti Jaring tahun 1181 Masehi, dikeluarkan oleh Raja Kameswara, menunjukkan perkembangan perdagangan dan pertanian di Kediri. Selanjutnya, Prasasti Kamulan tahun 1194 Masehi, berkaitan dengan Raja Kertajaya dan keruntuhan Kediri karena konflik dengan para pendeta Brahmana. Yang kedua, dari kitab sastra
Yang pertama adalah kitab Bharata Yuddha, ditulis oleh Empu Sedah dan Empu Panulu pada masa pemerintahan Raja Jayabaya. Menceritakan perang antara Pandawara dan Kurawa. Kitab Arjuna Wisaha karya Empu Kanwa, ditulis pada masa Raja Airlangga, meskipun Airlangga dianggap sebagai pendahulu kerajaan Kediri. Yang ketiga, kitab Smaradana, ditulis oleh Empu Darmaja, menceritakan kisah cinta Raja Kameswara dan permaisurinya. Asal yang ketiga, berita asing. Kitab Lingwai Daida tahun 1174 Masehi, ditulis oleh Cao Jukua, seorang penjajah Cina yang menyebutkan Kediri sebagai pusat perdagangan. Catatan dinasti Song menyebutkan hubungan dagang antara Cina dan Kediri. Asal yang keempat adalah artefak dan arkeologi. Temuan candi dan arca sebagai arca Totok Keris dan candi Gurah di wilayah Kediri. Temuan mata uang kuno dan peralatan dari zaman Kediri yang menunjukkan aktivitas perdagangan. Asal yang kelima, cerita rakyat dan legenda. Kisah Raja Jayabaya yang terkenal dengan ramalannya tentang masa depan Nusantara. Cerita lokal tentang kekuasaan Kediri yang masih hidup di masyarakat sekitar Kediri dan Jawa Timur. Kerajaan Singasari adalah salah satu kerajaan besar di Nusantara yang terdiri di Jawa Timur pada abad ke-13. Kerajaan dikenal sebagai kerajaan Hindu-Buddha dan memiliki pengaruh besar dalam sejarah politik, militer, dan budaya di wilayah Asia Tenggara. Berikut penjelasan tentang Kerajaan Singasari. 1. Sejarah berdirinya pendiri. Ken Arok yang awalnya merupakan bawahan tunggal Ametung, seorang pengusaha di Tumapel, ia berhasil membuat kekuasaan dengan membunuh Tunggul Ametung menggunakan keris Empu Gandaring. Berdiri, Singasari terdiri pada tahun 1022 Masehi setelah Ken Arok berhasil mengalahkan Raja Kertajaya dan dari kerajaan Kediri dalam pertempuran Ganter. Pusat kerajaan. Sumber sejarah dari kerajaan Singasari berasal dari berbagai jenis sumber tertulis dan peninggalan arkeologi. Sumber yang pertama, sumber tertulis, Kitab Parataton. Kitab ini mencatat sejarah raja-raja Singasari dari Majapahit. Meskipun lebih banyak bersifat legendaris, Parataton memuat kisah Ken Arok, pendiri Singasari, dan pengolakan politik di masa itu. Yang selanjutnya adalah kitab Negara Kertagama, ditulis oleh Empu Prapanca pada masa Majapahit. Kitab ini menyebutkan kerajaan Singasari sebagai salah satu cikal bakal berdirinya Majapahit. Kitab ini juga menjelaskan perjalanan Hayam Wuruk dan sejarah masa lalu. Prasasti Mula Malurung tahun 1255 Masehi menyebutkan hubungan keluarga raja-raja Singasari dengan Kediri. Yang pertama, Prasasti Kudadu tahun 1294 Masehi mengisahkan perlindungan masyarakat terhadap Raden Wijaya, pendiri Majapahit, setelah kekalahan Jaya Katwang. Yang ketiga adalah Prasasti Maribong dan Prasasti Balawi, memberikan informasi tentang wilayah kekuasaan dan administrasi Singasari. Sumber yang kedua adalah sumber arkeologi. Candi Singasari. Candi ini dianggap sebagai salah satu peninggalan kerajaan Singasari yang dibangun sebagai tempat penghormatan kepada Raja Kertanegara. Arca Prajnaparamita. Arca ini dianggap sebagai perwujudan Raja Kertanegara dalam bentuk Dewi Kebijaksanaan. Yang selanjutnya, Candi Jago merupakan candi peninggalan Singasari yang dihias dengan relief kisah-kisah wayang seperti Mahabharata dan Ramayana. Selanjutnya, Candi Kidal dibangun untuk menghormati Raja Anuspati, salah satu raja Singasari. Sumber yang ketiga, catatan asing. Catatan Tiongkok seperti dinasti Yuan mencatat hubungan diplomatik kerajaan Singasari dengan kekaisaran Mongol, terutama ekspedisi yang dipimpin oleh Kubilai Khan.
Yang terakhir adalah catatan Marco Polo, menjelaskan informasi tentang kerajaan-kerajaan di Nusantara, termasuk Singasari. Salam semuanya, saya akan menjelaskan peta Kediri dan Singasari yang ada di atas ini dan ini. Yang pertama, peta Kediri. Satu, lokasi Kediri terletak di Jawa Timur sekitar 130 km barat daya Surabaya. 2. Kabupaten Kediri adalah ibu kota Kabupaten Kediri. 3. Geografi, wilayahnya berupa dataran rendah dan perbukitan. 4. Ekonomi, Kediri dikenal sebagai pusat industri, pertanian, dan perdagangan. 5. Wisata, tempat wisata populer di Kediri antara lain Candi Surawono, Museum Kediri, Taman Wisata Alam Kediri, air terjun Dolo. Dan yang berikutnya peta Singasari. Pertama, lokasinya Singasari terletak di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Yang kedua, kecamatan Singasari adalah ibu kota Kecamatan Singasari. Yang keempat, sejarahnya. Singasari dikenal sebagai pusat kerajaan Singasari saat 1222 sampai 1292 Masehi. Yang kelima, wisatanya. Tempat wisata populer di Singasari antara lain Candi Singasari, Candi Jago, Candi Kidal, air terjun Coban Pitu. Dan sekian dari saya penjelasan dari kedua peta ini. Terima kasih.